Assalamualaikum, masih kembali lagi bersama Mentari dalam Bincang Unimus. Dan di sesi 2 ini saya masih bersama dengan Dr. Arif. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dan praktek di Rumah Sakit Unimus juga ya dok ya? Iya. Wah keren, sudah berapa lama dok di Rumah Sakit Unimus? Di Rumah Sakit Unimus semenjak Rumah Sakit Unimus opening. Wah, hampir 1 tahun ya. 2024. Wah, ini rangkaian perjalanan milad ini kayaknya sibuk sekali dok. Kami kontak ke sini untuk dok, ayo dok ikut podcast gitu. Sibuk ya dok ya? Dengan kegiatan sehari-hari tentunya untuk acara di Bincang Unimus ini ya sudah terschedule dengan baik. Oke, ini nggak buronan pasien kan dok? Kita culik khusus untuk ngasih informasi terkini untuk pemirsa Bincang Unimus. Dok, kita kan tadi sudah bahas sedikit nih tentang terapi stem cell. Nah, di terapi stem cell ini, Mentari ini udah agak lumayan dapat nih, dan juga pemirsa udah agak lumayan dapat tentang konsepnya ya dok ya. Tapi kan kalau boleh dijelasin, sebenarnya stem cell sendiri tuh katanya dok, ada berbagai macam jenis. Itu apa aja sih dok? Ya, untuk terapi sel ya tentunya ya. Sebenarnya terapi sel ini ada berbagai jenis terapi turunannya. Yang pertama memang terapi stem cell sendiri, yaitu sel hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi ini yang mungkin sering menjadi suatu terminologi atau bahasa iklan ya. Semuanya dilabeli terapi stem cell. Padahal untuk stem cell sendiri ini dia adalah sel hidup yang nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah ada terapi sel ini salah duanya ya, tadi salah satu, salah duanya adalah terapi sekretom. Ini tentunya untuk pemirsa sudah beberapa tidak asing dengan istilah terapi sekretom. Mungkin pada saat zaman pandemi sudah cukup familiar, pasien-pasien penyintas COVID-19 diberikan terapi sekretom ini. Kemudian ada lagi terapi eksosom. Terapi eksosom ini juga salah satu turunan dari terapi sel tadi. Kemudian bahkan PRP sendiri masuk dalam bagian dari terapi sel. Oke, PRP itu yang diambil darahnya terus dimanfaatkan untuk kita lagi itu ya dok? Iya, betul. Itu ternyata juga masuk dari bagian terapi sel itu ya dok ya? Oh oke. Nah kalau itu tadi kan jenis-jenisnya dok, ternyata terapi stem cell ini ada berbagai jenisnya. Nah untuk penggunaannya kadang pasien kan, lah saya ini terus pakainya yang mana dok? Itu gimana dok? Ya, tentunya penggunaan ini disesuaikan dengan indikasi medis, dan ini yang memberikan indikasi medis ini adalah seorang tenaga medis yang ahli atau memang berkecimpung atau mempelajari khususnya di bidang terapi sel ini. Oke, salah satunya dokter Arif, gitu ya. Biasanya kalau dokter ini ya menganjurkannya ke pasien untuk ambil terapi yang mana itu based on apa dok? Iya, jadi selalu ya kalau kita memberikan suatu pilihan terapi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor disease atau faktor dari penyakit yang dialami oleh pasien. Yang kedua adalah faktor kemudahan untuk mendapatkan terapi tersebut. Yang ketiga adalah faktor dari pasien nih, bagaimana finansialnya atau masalah berkaitan dengan keuangan dari pasien tersebut. Sehingga memang tidak bisa dalam terapi stem cell ini setiap pasien pasti harus menggunakan terapi sel tertentu. Jadi memang membutuhkan diskusi yang dimana diskusinya ini cukup panjang, tidak langsung kita lakukan terapi, memang harus sesuai dengan hasil kesepakatan antara dokter dengan pasiennya. Oh gitu. Jadi tidak memaksakan pasien, oh enggak ini harus terapi yang ini gitu. Karena sebenarnya stem cell dan beberapa turunannya itu tetap ada ini ya dok ya, keunggulannya masing-masing ya dok ya. Iya, ada keunggulannya. Semua tindakan kedokteran itu memiliki keunggulan masing-masing dan juga ada kekurangan masing-masing. Oke, nah saya jadi penasaran dok, selama ini gimana sih dok
pengalaman pasien yang sudah menjalani terapi bersama Dokter Arif di Rumah Sakit Unimus ini, ada studi kasus yang menarik nggak, Dok? Atau nggak boleh di-spill nih ternyata? Iya, ada nih. Jadi Mbak Mentari dan pemirsa ya, ada pengalaman yang sangat menarik, yaitu seorang pasien lansia usia 80 tahun nih. Okay. Beliau didiagnosis dengan OA genu atau pengapuran dan penyempitan pada sendi lutut. Oke, ini banyak nih, Dok ya, kalau kasus lansia di lututnya sudah mulai susah ya, Dok? Iya, itu sangat banyak sekali. Lansia-lansia atau seseorang yang usia 50 tahun ke atas, kemudian ada nyeri lutut. Nah, pada pasien ini, beliau ini kondisinya yang dirasakan nyeri. Sehingga dengan keluhan nyeri ini pasien tidak dapat melakukan aktivitas, bahkan aktivitas tidur pun sangat terganggu. Kemudian karena nyeri pasien tidak bisa berjalan. Jadi beliau ini harus dibantu oleh orang lain untuk aktivitas berjalan. Yang ketiga adalah karena keluhan ini dilakukan foto ronsen lutut, didapatkan hasil OA genu ini sudah grade akhir atau stadium akhir dari OA genu, yaitu grade 4, dan sudah diperiksakan oleh dokter ke spesialis ortopedi. Dari beliau ada indikasi untuk operasi lutut nih. Tetapi dari keluarga, pasien sendiri, hasil rembukan atau diskusi keluarga, karena berbagai faktor termasuk faktor usia dan lain-lain, tidak berkenan untuk dilakukan operasi. Kemudian pasien tersebut menjalani terapi sel ini dengan injeksi sekretom, dilakukan program selama 1 siklus penuh. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata setelah kunjungan kedua, pasien sudah bisa tidur dengan nyenyak, sudah mulai bisa berjalan meskipun masih harus menggunakan alat bantu jalan. Kemudian skala nyeri yang menjadi awal mula problem atau masalah jadi membaik. Dan ternyata kemarin setelah kami evaluasi, hasilnya yang awal ronsennya itu OA genu grade 4 saat ini menjadi OA genu grade 3. Oh, bisa tentunya turun gitu ya, Dok? Ya, grading atau derajat keparahannya turun nih. Sehingga sekarang beliau sudah bisa berkunjung ke rumah cucu, ke rumah anak-anaknya untuk ketemu dengan cucu-cucunya, bisa istirahat dengan baik. Tentunya kualitas dari pasien tersebut jauh sangat meningkat secara signifikan. Ya. Wah, keren dan inspiratif memang pengobatan ini. Tapi Dok, kan ada nih, jangan ketawa dulu Dok. Soalnya ya, saya tuh sering dengar gini nih. Wah, berarti kalau saya udah ngambil terapi itu nih, pasti sembuh. Ada yang suka tanya gitu kan, nggak Dok? Ya. Dari keluarga pasien. Ya, betul Mbak Mentari. Jadi pasti ada pertanyaan, Dok, kalau sudah di terapi ini berarti saya sembuh ya Dok? Misalkan kalau diabetes menggunakan insulin, berarti saya nggak pakai insulin ya Dok? Ada lagi Dok, kalau saya nanti menggunakan ini sudah lepas obat semuanya ya Dok? Kayak obat mujarab 1000 penyakit gitu ya Dok ya, kadang pikirannya. Iya, kadang-kadang pasien mengharapkan kondisi seperti itu. Karena kan dengan pasien sudah mengetahui bagaimana terapi stem cell ini, tentunya pasien-pasien ingin ya sembuh total nih, sehingga apakah nanti akan sembuh total? Balik lagi bahwa kita ini seorang dokter tidak bisa menjanjikan memberikan suatu kepastian kepada seorang pasien. Jadi kita ini sebagai profesi dokter, kemudian tenaga kesehatan, berupaya seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga kalau apakah kami sebagai nakes akan menjanjikan, jawabannya tidak Mbak Mentari. Sehingga apakah nanti ini akan sembuh total 100%, jadi tidak bisa memberikan suatu kepastian kepada pasien tentang apa yang menjadi harapan sangat besar oleh pasien tersebut. Wah, ini jadi satu tantangan tersendiri juga ya Dok ya. Nah, tantangan lain yang dihadapi tim medis di Rumah Sakit Unimus dalam terapi ini apa Dok? Kan dipioneri sama Dokter Arif nih. Apa sih Dok tantangannya? Ya, tantangannya ini luar biasa sebenarnya ya. Ada banyak sekali, baik kalau kita bagi nih tantangan dari internal sendiri, dari rumah sakit, tentunya dengan rumah sakit yang
relatif masih baru ya, kalau bayi itu belum 1 tahun ya, masih berusia 11 bulan ini ya berarti ya. Betul. Hampir masuk bulan ke-12 ya. Tentunya masih kita masih selalu mengevaluasi, mengupdate supaya tetap mengikuti perkembangan terapi sel terkini. Dan ini tentunya juga berkesinambungan ya, sangat banyak sekali, dan tentunya masalah-masalah ini kita selalu berkolaborasi dengan manajemen rumah sakit Unimus untuk bagaimana masalah-masalah dari pihak intern atau rumah sakit ini bisa baik. Kemudian kalau masalah eksternal nih ya Mbak Mentari ya. Apa dok tantangan? Emang ada dok eksternalnya? Ya, tantangannya adalah tadi suatu harapan. Jadi pasien itu memiliki suatu harapan yang sangat luar biasa ya. Jadi kita pada pasien-pasien yang menjalani terapi sel di tempat kami itu, yang pertama memang bisa berkomunikasi. Pasti tanya, dok nanti kami boleh berkomunikasi nggak selain konsultasi pas saat ketemu. Memang kami memberikan suatu akses tersebut ya. Dan tentunya tantangannya adalah sedikit-sedikit pasien tersebut selalu tanda kutip ya komplain atau memberikan suatu keluhan. Dok, apakah ini jangan-jangan gara-gara terapi sel kemarin? Oh, ada efek-efek yang yang langsung dirasakan. dikit-dikit nyambungnya ke situ. Betul. Gitu ya dok? Misalkan ada infeksi influenza, karena memang lagi musim influenza. Jadi kemarin dok, ini jangan-jangan karena influenza kemarin ya. Oh, gitu. Jadi ada suatu komentar atau yang diungkapkan oleh pasien-pasien tersebut selalu dihubung-hubungkan dengan terapi stem deg-degan cell. ya dok ya kalau baca pesan dari pasien berarti ya dok ya. Iya, itu challenge-nya ya. Iya. Sehingga kita memang harus bisa berkomunikasi dan memberikan suatu edukasi yang baik kepada pasien-pasien yang menerima terapi sel ini. Oke, alhamdulillah berarti memang ditangani bahkan pasca terapi ya dok ya, selalu dalam pantauan. Nah kalau secara regulasi di Indonesia sendiri untuk terapi sel ini bagaimana dok? Ya, secara regulasi kemarin dari manajemen mengikuti public hearing ya berkaitan dengan regulasi terapi sel ini. Bagaimana regulasinya sih? Regulasinya adalah tentunya pemerintah atau Kementerian Kesehatan dalam hal ini juga kalau kita lihat setuju dengan adanya terapi kebaharuan ini, dan tentunya semuanya sudah disiapkan sedemikian rupa supaya terapi sel ini bisa secara luas digunakan untuk pasien-pasien yang benar-benar membutuhkan. Sehingga memang perkembangan regulasi dari waktu ke waktu saat ini memang semakin baik ya. Mendukung dan arahnya memang ke situ ya dok ya? Mendukung dan arahnya ke arah yang support untuk terapi sel ini. Oke, nah dokter Arif terakhir dong dok. Harapan dokter Arif untuk masa depan terapi stem cell di Indonesia dan juga khususnya di Rumah Sakit Unimus dok. Ya, harapan untuk terapi stem cell di Indonesia ya. Jadi harapannya adalah terapi stem cell ini dapat diakses oleh semua kalangan, baik siapapun ya, karena kita lihat biaya yang cukup tinggi. Jadi harapannya satu, semua kalangan bisa mendapatkan akses terapi ini. Yang kedua adalah dukungan dan riset yang lebih baik di Indonesia. Tentunya harapannya Indonesia bisa menjadi suatu pusat atau studi dari terapi sel ini, tentunya terutama di Asia, bahkan mungkin di Asia ya, bahkan mungkin di belahan dunia. Yang selanjutnya adalah bahwa terapi sel ini merupakan terapi regenerasi sel yang membangun masa depan lebih sehat. Oke, untuk Rumah Sakit Unimus sendiri dok? Harapannya, ya baik, harapan dari pelayanan terapi sel di Rumah Sakit Unimus ini adalah dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat atau umat yang membutuhkan,
Dan tentunya selalu mengedepankan kualitas dan keamanan dari terapi sel ini. Oke, dan dengan harga yang terjangkau juga ya dok ya? Iya tentunya. Baik, terima kasih Dokter Arif atas kehadirannya di Bincang Unimus ini. Suatu ilmu yang bermanfaat sekali dan ini wawasan luar biasa sekali. Siang hari ini sudah kita bincang bersama dengan Dokter Arif. Matur nuwun dokter. Baik, terapi stem cell ini pemirsa memang membuka harapan baru untuk dunia kesehatan dan kami juga berharap Rumah Sakit Unimus ini bisa jadi pionir dalam inovasi terapi stem cell ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode di podcast Bincang Unimus di episode-episode selanjutnya. Saya Mentari pamit undur diri. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.